Next level. Apa kabarnya hari ini? Teacher Nani harap semuanya anak-anak teacher beserta keluarga baik-baik saja. Oke, masih semangat kan untuk belajar kan? Harus semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang diajarkan teacher. Terima kasih Tuhan, amin. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan dan fungsinya. Peredaran darah pada hewan terbagi atas dua. Yang pertama yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Oke, mari kita lihat satu persatu. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Ingat ya. Kemudian tekanan aliran darahnya lebih lambat. Sedangkan peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Sekarang kita mau tahu bagaimana sistem peredaran darah pada hewan. Yang pertama yaitu kita akan diskusikan sistem peredaran darah serangga. Serangga memiliki jenis sistem peredaran darah terbuka. Kemudian darah pada serangga yang dikenal dengan hemolimfa, darah ini mengisi seluruh rongga tubuh. Berikutnya, darah serangga berfungsi mengedarkan makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Dan yang terakhir yaitu serangga memiliki jantung dan pembuluh. Struktur jantung masih sederhana sehingga disebut sebagai jantung pembuluh. Next, hewan berikutnya yaitu cacing. Kita mau tahu sistem peredaran darah pada cacing. Yang pertama yaitu cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kemudian cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Itulah sistem peredaran darah pada cacing. Oke, berikutnya sistem peredaran darah pada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Ikan memiliki jantung di mana jantung ikan terdiri atas dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Oke, berikutnya sistem peredaran darah hewan amfibi. Hewan amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kemudian hewan amfibi memiliki jantung yang terdiri atas 3 ruang, 2 serambi, dan 1 bilik. Di dalam bilik, oksigen yang dari paru-paru bercampur dengan karbon dioksida yang dari serambi. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Dan darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Oke, itu untuk hewan amfibi.
Berikutnya, sistem peredaran darah pada hewan reptilia, burung, dan mamalia. Yang pertama yaitu reptilia, burung, dan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Dan jantung reptilia, burung, dan mamalia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada hewan reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Pada burung dan mamalia, ruang-ruang jantung terpisah secara sempurna. Itulah sistem peredaran darah hewan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Kita akan diskusikan beberapa gangguan organ peredaran darah. Yang pertama yaitu stroke, jantung koroner, leukemia, hipertensi, hipotensi, dan yang terakhir adalah anemia. Sekarang kita akan diskusikan satu persatu. Anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin di dalam darah. Kurangnya hemoglobin di dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, sehingga penderita anemia harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C. Ciri-ciri penderitanya yaitu mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Berikut adalah gambar sel dalam keadaan normal. Dan pada penderita anemia, jumlah sel darah merah berkurang. Hipotensi. Hipotensi atau yang sering dikenal dengan tekanan darah rendah yaitu kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal atau kurang dari 90 mmHg untuk tekanan sistolik dan kurang dari 60 mmHg untuk tekanan diastolik. Gejala penyakit hipotensi yang pertama yaitu kepala pusing, penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, cepat haus. Dan penyebab dari penyakit hipotensi ini yang pertama itu yaitu karena kehamilan. Kemudian karena dehidrasi atau kurang minum, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan pendarahan. Itulah penyebab dari hipotensi. Hipertensi. Hipertensi atau yang sering dikenal dengan tekanan darah tinggi yaitu kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal atau lebih dari 140 mmHg tekanan sistolik dan lebih dari 90 mmHg tekanan diastolik. Gejala dari penyakit hipertensi ini yaitu yang pertama kepala pusing,
detak jantung tidak teratur, nyeri dada, dan sulit bernapas. Adapun beberapa hal penyebab dari hipertensi ini, yang pertama yaitu karena lanjut usia atau sudah tua, kemudian karena kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia. Leukemia atau yang sering dikenal dengan kanker darah yaitu penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Pada penderita leukemia, sel-sel darah yang belum matang akan berkembang sangat cepat, hidup lebih lama, dan menyingkirkan sel-sel darah yang sehat yang terdapat pada sumsum tulang. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan perbedaan sel darah normal dan sel darah pada penderita leukemia. Jantung koroner. Jantung koroner yaitu kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Berikut ini adalah kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan normal. Sementara berikut ini adalah kondisi pembuluh arteri koroner dalam keadaan yang tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Stroke. Stroke yaitu penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala pada penyakit stroke yang pertama yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, dan wajah terlihat menurun. Beberapa penyebab dari penyakit stroke yang pertama yaitu gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, pengaruh obat-obatan pengencer darah. Itulah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem peredaran manusia. Nah, tadi kita sudah selesai membahas tentang beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia. Sekarang kita masuk ke cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Mari kita diskusikan. Yang pertama yaitu rajin berolahraga. Karena olahraga dapat membantu membakar lemak dalam tubuh, menjaga kesehatan organ jantung, serta pembuluh darah. Kemudian tidur dengan cukup. Tidur selama 7-8 jam setiap harinya dapat menjaga tubuh agar bekerja lebih baik, juga melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang berikutnya, atur pola makan. Pola makan dan makanan yang mengandung nutrisi yang baik sangat baik untuk kesehatan jantung. Contohnya yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ikan, daging, ya. Kemudian yang terakhir yaitu hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Bahan kimia rokok melekat pada dinding arteri. Kondisi ini membuat sistem kerja arteri yang membawa darah ke jantung
tersumbat dan dapat menyebabkan serangan jantung. Nah, itulah cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Nah, di sini teacher punya gambar sistem peredaran darah manusia. Sebagai proyek IPA kamu menggambarkan apa yang teacher Nani buat ini, yang teacher Nani gambar ini ke notebook kamu, kemudian diwarnain ya nak ya. Oke, bye-bye. God bless you.